Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Oke. Kira-kira teman-teman berangkat semua nggak? Mas, siapa yang nggak berangkat? Oh, Mas Mursalin sama Aska. Oke, baik. Kali ini kita akan belajar mengenai Al-Quran hadis ya. Oke. Mungkin teman-teman yang baru lulus MI kemarin sudah belajar tentang Al-Quran hadis ya. Kalau di SD mungkin adanya agama, pendidikan agama Islam. Oke, jadi kita akan belajar tentang Al-Quran hadis, yang mana kita materi ini tentang Al-Quran pedoman hidup. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak Al-Quran itu apa? Ada yang tahu? Apa itu Al-Quran? Kitab suci gitu. Yang lain? Ada yang tahu? Pedoman hidup. Kitab pedoman hidup, betul. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita agar tahu pengertian Al-Quran itu apa, Al-Quran itu untuk apa. Nah, oke, mari kita masuk ke pembelajarannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Di sini teman-teman ada yang tahu pengertian Al-Quran? Ada nggak? Loh, umat Islam nggak tahu. Gimana sih? Al-Quran itu kalau menurut Profesor Quraish Shihab, tahu? Bapaknya Mbak Najwa Shihab, itu kalau secara bahasa itu beliau mengatakan qara'a yaqra'u Qur'an, yang mana artinya itu bacaan. Nah, di dalam lafadz Al-Quran, tak tulis dulu. Al-Quran, ini. Nah, di dalam lafadz Al-Quran itu terdapat alif ya. Alif ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebuah kesempurnaan bacaan, baik dari redaksinya, petunjuknya maupun isi kandungannya. Jadi kitab Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya ya. Kemudian kitab Al-Quran ini juga mempunyai beberapa kehebatan, yang mana Al-Quran itu sebagai kalamullah, kalamullah ya. Kalamullah itu apa? Apa Mbak Mayana? Betul, firman Allah. Jadi itu bukan buatan manusia, bukan buatan malaikat, bukan buatan siapa? Bukan buatan makhluk ya, bukan buatan makhluk. Jadi itu real dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu juga menjadi sebuah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang.
dari berapa tahun yang lalu, 1000 tahun lebih ya, 1000 tahun lebih sampai sekarang masih ada dan masih relevan, masih dipakai. Itu betapa agungnya Al-Quran itu. Nah, yang ketiga, kemudian Al-Quran diturunkan secara mutawatir, diturunkan kepada orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad. Diturunkan di bulan yang suci. Apa? Betul. Yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke. Hafal enggak? Terus yang selanjutnya itu Al-Quran juga kalau kita membaca. Teman-teman kemarin yang rajin ke musola siapa? Oh, tunjuk-tunjukkan. Semua ya, semua rajin ya. Semua rajin pas puasa ya. Nah, itu kita membaca Al-Quran itu dinilai sebagai ibadah. Dinilai sebagai ibadah. Yang mana ketika kita membaca satu huruf saja itu dinilai sebagai 10 kebaikan, pahala kebaikan. Apalagi membaca satu juz, apalagi membaca satu penuh Al-Quran ya, itu sangat bernilai ibadah. Kemudian selanjutnya Al-Quran itu juga mempunyai beberapa nama. Yang pertama ada Alkitab ini bukan Alkitab yang server sebelah ya, ini cuman Alkitab dari nama lain Al-Quran. Nah, yang mana telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba. Jadi kitab ini, Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan yang mana di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya Al-Quran juga mempunyai nama lain, yaitu apa? Yang kedua Al-Furqan. Oke, betul. Al-Furqan itu apa? Ada yang tahu namanya, artinya? Apa? Oke, betul. 100 buat Mbak Mayana. Al-Quran itu pembeda dari kitab selanjutnya, yang sebelumnya menjadi kitab yang sempurna ya. Kemudian yang terakhir ada Asy-Syifa. Asy-Syifa di sini ada yang tahu artinya? Angkat tangan. Ada? Mas Dafa tahu nggak? Oh, nggak tahu. Asy-Syifa itu artinya obat, penyembuh. Jadi Al-Quran itu sebagai obat, baik itu secara fisik maupun secara batin ya, baik secara zahir maupun batin. Oke. Kira-kira teman-teman semua sudah pada tahu belum? Oh, belum. Nah, jadi kesimpulannya itu Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Islam untuk sebagai petunjuk pedoman hidup bagi umat Islam ya. Yang mana Al-Quran itu menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan mempunyai beberapa nama seperti Alkitab, Al-Furqan, Asy-Syifa dan yang lain masih banyak ya. Oke. Kesimpulannya seperti itu. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada teman-teman semua. Nanti teman-teman buka buku cetak halaman 10 ya. Itu ada 10 soal, nanti bisa dikerjakan. Oke. Sebelumnya
ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Barangkali ada yang mau tanya, monggo silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.